Halo, saya cek sound dulu, bisa terdengar suara saya dan yang lain? Bisa, bisa. Alhamdulillah. Kita tunggu jam 8 pas ya, Mas? Oke, oke. Terima kasih. Baik, ini sudah jam 8. Cuman dari teman-teman panitia ingin menunggu Pak Ijan. Apa Pak Ijan sudah ada di roomnya? Belum, belum. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. Ini sambil saya hubungin. Oke, siap. Oh iya, saya ingin mengkonfirmasi dengan Mas Harto ya, Mas. Nanti setelah sesi tanya jawab itu kita punya acara non formal. Cuman nanti kita kondisional aja, Mas ya. Mungkin dari Mas Artoy punya saran nggak? Kalau misalkan non formalnya kita buat apa? Soalnya kan ini kan apa ya, kondisional gitu, Mas. Ini suara saya terdengar jelas. Terdengar. Ya, ya. Uh,
acara ya tergantung panitia mau gimana ya. Saya ngikut aja. Oh iya, siap. Baik, Mas. Terima kasih. Baik, teman-teman, sembari menunggu Pak Idan, teman-teman yang bisa on cam bisa diaktifkan ya kameranya. Jadi biar Mas Hartoya juga tahu nih wajah dari teman-teman peserta training pada malam hari ini. Dan dari on cam itu kan menyatakan kalau teman-teman dalam keadaan baik-baik aja gitu. Takutnya kalau lagi off cam, lagi tidak baik-baik saja kan kita nggak ada yang tahu. Nah, dengan adanya on cam, kita jadi tahu nih teman-teman dalam keadaan baik, semangat buat ngikutin training perdana pada malam hari ini. Silakan buat teman-teman dengan segala hormat dipersilakan untuk on cam. Terima kasih ya atas perhatian. Kita tunggu Pak Idan sebentar lagi. Oke. Oke, baik. Kita bisa memulai acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah nih teman-teman, di kesempatan pada malam hari ini puja-puji syukur masih kita penandungkan untuk Sang Pencipta Alam Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di layar kaca ini dalam rangka training yang pertama yang diadakan oleh LP3S Divisi Pengabdian Masyarakat. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan dan senantiasa kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya kami ingin memberikan penghormatan kepada Bapak Idan selaku Kepala LP3S. Kemudian ada juga pemateri kita pada malam hari ini, Mas Hartoyo, yang alhamdulillah beliau sudah masuk di ruangan. Alhamdulillah. Dan saya di sini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Insya Allah acara hari ini akan mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru yang pastinya bermanfaat dan seru banget. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan runtutan acara ya. Jadi yang pertama kita ada pembukaan. Setelah pembukaan ada sambutan dari Bapak Idan selaku Kepala LP3S. Setelahnya ada pembacaan CV dari pemateri yaitu Mas Hartoyo. Dan kemudian dilanjut dengan acara inti yaitu penyampaian materi dengan tema engagement dan assessment. Kemudian setelah penyampaian materi rampung, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Oke. Setelahnya ada acara non formal yang isinya apa isinya? Nah, ini surprise ya. Kejutan, nanti teman-teman tahu sendiri. Terakhir ada dokumentasi acara, kita foto bareng nanti ya. Jadi sebelum nanti ada dokumentasi bareng, dari awal kalau bisa teman-teman yang bisa on cam, jaringannya bagus, di on cam ya, kameranya diaktifkan biar sama-sama bisa aktif. Kemudian yang terakhir ada acara penutup. Oke, baik teman-teman semua, serta yang dirahmati Allah, kita buka acara training pertama dengan melakukan suratul Fatihah dengan harapan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sedikit pun. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sejauh ini saya ingin cek sound suara saya, apakah suara saya bisa terdengar jelas atau masih putus-putus ya? Tolong responnya dari teman-teman. Jelas. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Oke, pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan materi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Idan Ramdhani MA selaku Kepala LP3S UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Monggo Bapak Idan, sudah ada di room. Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Ya, Bapak. Oke, terima kasih. Apa kabar Mas Hartoyo? Cek. Alhamdulillah baik Ya. Pak Idan. Alhamdulillah.
Ya, teman-teman keren sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salamnya sudah ya tadi. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan ya, meskipun di udara di dunia maya ini kita bisa berkumpul, tapi di masing-masing tempat teman-teman diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Sholawat serta salam mari kita panjatkan ke junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai ke kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Ini baru kelihatan dibuka kameranya sebagian ya. Oke, yang saya hormati senior saya di IKS, Mas Hartoyo, sebagai apa ya, sebagai pemateri pembekalan malam hari ini. Dan yang saya banggakan teman-teman panitia semuanya, terima kasih sudah semangat untuk mengadakan acara salah satu program kerja LP3S. Nah, di sini mungkin teman-teman terkait divisi pengabdian ya. Divisi pengabdian saya lihat atau apa ya? Pengabdian. Di Iya, sini terkait, saya baca terkait pembekalan, engagement dan assessment. Nah, di sini mudah-mudahan teman-teman bisa mencermati materi dan nanti untuk selanjutnya itu menerapkan di desa binaan atau di mitra kita. Nah, di sini nanti mitranya apa? Mitranya bisa desa atau apa, kemarin tuh Mas Yusuf pas koordinasi sama saya, Mbak Inoy, ini rencananya apa? Fix-nya belum? Kalau untuk desanya belum, Pak. Kita masih dalam tahap survei. Oke, nah nanti harapan saya karena memang di sini kemarin kita sepakat untuk mengadakan pembekalan supaya apa? Supaya teman-teman tahu role-nya, ada istilahnya apa ya, terkait bekal bagaimana teman-teman pengabdian kepada masyarakat atau desa binaan ini selaku pekerja sosial. Nah, selaku pekerja sosial yang baik, saya ucapkan terima kasih banyak Mas Hartoyo sudah bersedia untuk membimbing teman-teman, tapi saya pesannya nanti teman-teman terkait materinya langsung teknis saja Mas, langsung teknis bagaimana pemetaannya, terus langsung cara-caranya ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan untuk materi bisa kalau misalkan lagi praktek materi itu bisa dicerna sambil jalan ya. Kalau misalkan langsung teknisnya nanti untuk engagement seperti apa, assessment seperti apa, mungkin nanti akan dijelaskan oleh oleh pemateri. Mas Hartoyo ini sudah expert di bidangnya nanti. Soalnya tiap hari juga bergelut dengan teknis di Dinsos ya. Nah, teman-teman, saya harapkan terkait kegiatan ini ke depannya menjadi output yang jelas. Teman-teman peserta di sini bisa, intinya teman-teman ya, segmentasinya sih kita ya, segmentasinya untuk teman-teman pengurus LP3S dan teman-teman yang lain pesertanya. Tapi saya nitip pesan ke teman-teman pengurus supaya langsung harus lebih memahami di materi ini.
Nanti saya cek ketika di akhir. Saya cek ada tesnya, bukan tes sih. Saya klarifikasi saja ya, klarifikasi perkembangannya seperti apa untuk evaluasi ke depan di situ. Supaya teman-teman sudah bisa langsung besok harapannya apa? Harapannya bisa langsung ketika teman-teman menjalani PPS itu sudah tergambar bagaimana pemetaan engagement itu seperti apa, asesmen seperti apa, itu sebagai pekerja sosial yang layak di lapangan. Nah, di situ itu menjadi nilai plus teman-teman LP3S daripada apa ya, daripada teman-teman yang di luar LP3S, tapi kita juga tidak menutup diri atau tetap membuka teman-teman yang non LP3S atau teman-teman mahasiswa SKS yang lain juga boleh belajar bersama dengan LP3S ini. Nah, mungkin itu dulu sambutan dari saya. Ini saya juga nanti tak coba mantau, tapi soalnya saya lagi agak kurang sehat. Nanti saya pindah ke HP ya untuk mantau acara ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih yang sebaik-baiknya untuk Pak Idan, dan juga mari kita doakan bersama-sama nih buat Pak Idan supaya bisa sehat kembali, pulih, dan bisa beraktivitas dengan maksimal seperti biasanya. Begitu juga teman-teman ya, semoga semuanya pada sehat. Nah, dengan adanya sambutan secara nggak langsung, menurut saya itu sudah seperti membuka acara ini juga ya, dengan training yang perdana. Dan beliau juga tadi kan berpesan tuh buat bisa tujuan dari acara ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua, buat kita selaku pekerja sosial di dalam mengelola terutama yang disebut yang pada dengan desa binaan itu. Dan juga buat teman-teman pengurus ini juga harus hati-hati, harus bisa memahami dengan lebih baik ketimbang yang lainnya, karena nanti Mas Idan akan mengklarifikasi di akhir. Oke? Tanpa berlama-lama, untuk selanjutnya saya akan membacakan CV dari sang pemateri kita, Mas Hartoyo. Ya, saya akan membacakannya. Nama beliau Hartoyo, alamat di Wonokromo 1, Wonokromo, Pleret, Bantul. Nomor telepon, ini teman-teman bisa catat loh nomor teleponnya, siapa tahu mau kontak-kontak, mau tanya-tanya, atau sekedar ngechat atau curhat gitu. Mungkin begitu Mas Hartoyo, nggak apa-apa ini ya, di save nomornya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lebih lanjut gitu. Oke, nomor teleponnya 0815 7942 169. Sekali lagi 0815 7942 169. Beliau juga punya email nih yang bisa dihubungi. Email hartoyo.ma_10@gmail hartoyo.ma.10@gmail.com. Emailnya hartoyo.ma.10@gmail.com. Oke. Kemudian pendidikan, kita lihat riwayat pendidikan beliau. SD di SDN N Pager Magelang di tahun 1999 sampai 2005. Kemudian di tahun 2005 sampai 2008 melanjutkan studi di SMPN 3 Candi Mulyo Magelang. Kemudian 2010 sampai 2013 MA Masyito Gamping Sleman. 2013 sampai 2018 kuliah di IKS UIN Sunan Kalijaga. Pengalaman bekerja beliau tuh udah banyak banget ya. Itu bisa teman-teman cek di share screen yang sudah dibagikan oleh teman-teman panitia. Dan dari tahun 2016 sampai sekarang ini 2022, jabatan beliau yang sekarang ini adalah ahli pertama pekerja sosial bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang. Wah, itu pasti udah
seru banget ya. Lihat dari pengalaman-pengalaman kerja yang udah dilakuin sama atau dijalanin sama Mas Hartoyo ini pasti pengalamannya, ilmunya juga udah banyak banget. Oke, ini Mas Hartoyo sudah siap untuk menyampaikan materi kepada teman-teman, Mas? Sebelumnya, Mas Hartoyo bisa mendengar suara saya? Halo, bisa mendengar Halo? suara saya? Wah, alhamdulillah. Bisa, Pak. Siap-siap. Ini Mas Hartoyo udah makan kan ya? Biar tambah Sudah, semangat. sudah. Ini mau ngasih Nggak usah makan apa gimana diingetin. ini? Enggak, takutnya belum diingetin ayam gitu, jadi belum. Oke, punchline-nya Ya, keren. baiklah. Kita langsung masuk ke materi. Menyampaikan materi dengan tema engagement dan assessment yang akan langsung dipaparkan, dijelaskan oleh Mas Hartoyo. Kepada beliau, dengan segala hormat kami persilakan. Silakan Mas Hartoyo. Terima kasih kepada Mas Diandra Rizky Rosayanto ya. Salam kenal ya Mas, salam kenal. Siap Mas. Salam kenal juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Kalian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan malam ini, mendengarkan saya untuk ya bicara sedikit-sedikit tentang pemberdayaan masyarakat atau tentang pengembangan masyarakat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, jangan tak lupa dan jangan pernah lupa kita sholawat kita kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, karena berkat beliau adanya Winsunan Kalijaga juga karena beliau salah satunya. Kalau tidak percaya nanti tanyakan saya di akhir sesi. Dan saya mengucapkan beribu-ribu hormat kepada Pak Idan Ramdhani yang sekarang sudah mulai beraktivitas kembali. Kemarin sakit apa ini Pak Idan Ramdhani? Halo? Oh, mungkin beliau lagi off cam. Ya, halo. Sedang sakit apa ini Pak? Pak Idan. Ya, cuma kecapean doang sih. Oh, ya. Agak panas sedikit. Monggo dilanjut Mas. Oke. Terima kasih juga saya sampaikan ke teman-teman semua yang hari ini mengikuti sesi pelatihan ya, menurut dasar pelatihan, nanti saya akan bicara sedikit. Nah, ini temanya menarik sebenarnya menurut pendapat saya, itu assessment dan engagement ya. Engagement atau assessment, dan assessment atau sebaliknya ya. Nah, teman-teman semua juga harus tahu bahwa sebenarnya kenapa ada divisi pengabdian masyarakat, salah satu adalah implementasi dari ilmu-ilmu kemahasiswaan itu yang harus kita bagikan ke masyarakat terutama, dan kita juga harus belajar kepada masyarakat. Ini suara saya terdengar tidak? Terdengar Mas. Terdengar. Apakah putus-putus? Jelas Mas. Jauh ini aman. Aman ya. Jadi sebenarnya kalau pendapat saya sendiri ini mukadimah aja ya, dari sebelum teman-teman lari ke nanti ke praktik ya. Ya saya bilangnya praktik lah, karena paling enak sebenarnya kita ketemu, karena nanti ada beberapa metode untuk praktik itu yang bisa kita lakukan di dalam sesi. Tapi ternyata karena waktu kita sedikit, nanti kita bicara banyaknya nanti ya bisa di luar atau apa, nanti suatu saat bisa ngopi sama teman-teman yang suka ngopi ya. Jadi gini, sebenarnya pembangunan sosial atau lebih kita kenal pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat itu sebenarnya adalah suatu metode pendekatan pekerja sosial ataupun pendekatan para jenius-jenius yang zaman dahulu untuk bisa merubah masyarakat yang sebenarnya kurang mapan menjadi masyarakat yang mapan. Kalau di Indonesia sendiri pemberdayaan masyarakat itu lebih concern ke ekonomi. Nah, saya sebenarnya nulis sedikit tentang materi malam ini, langsung saja ya. Kita share. Jadi masyarakat sebagai sistem pembangunan. Karena kenapa kok sebagai sistem? Itu karena masyarakat sendiri adalah sebuah sistem itu.
Sedangkan pembangunan adalah suatu evolusi manusia untuk mencapai apa yang menjadikan manusia itu nyaman terhadap apa yang diinginkan. Karena setiap manusia atau dalam suatu masyarakat itu selalu dinamis, dia tidak statis. Dia selalu memodifikasi apa yang dilakukan, apa yang ada di dalam kehidupan, dia selalu modifikasi itu. Makanya manusia itu adalah makhluk yang selalu dinamis. Oke, menginjak ke sana, kita harus punya persepsi yang sama tentang apa itu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bisa dilihat teman-teman semua bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu tahu mikro, keluarga, bisa meso atau kelompok meso, dan masyarakat yang makro yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kehidupan dasarnya. Jadi yang ditekankan dalam pemberdayaan masyarakat adalah kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu yang menjadi tolok ukur masyarakat untuk diberdayakan. Itu yang menjadi ikon kita malam ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, dia perlu untuk diberdayakan. Salah satunya adalah fakir miskin. Kemudian teman-teman yang berada di kelompok-kelompok rentan, pengangguran dan sebagainya. Itu kelompok-kelompok rentan yang ya rentan kriminalitas, rentan apapun juga. Nah, teman-teman ada beberapa orang yang sebenarnya ada sudah kita ketahui yang namanya PMKS atau PM, penerima manfaat, teman-teman sudah tahu toh? Jadi PM itu sebenarnya adalah orang-orang yang menurut kita sebagai pekerja sosial adalah orang-orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ada sandang, pangan, papan. Itu yang menjadi tolak ukur pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan sosial atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah pengembangan sosial. Sudah tahu pengembangan sosial adalah upaya untuk meningkatkan pengembangan kemampuan, daya guna individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang agar berfungsi dengan baik. Jadi pengembangan sosial itu udah ada, kelompok-kelompoknya sudah ada, tinggal dikembangkan. Upaya untuk meningkatkannya. Jadi beda sekali duanya itu. Terus ini sebenarnya yang akan menjadi fokus tujuan kita. Pemberdayaan sosial dapat dilakukan melalui pertama adalah identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan. Ini teman-teman bisa bilang ini adalah asesmennya kita. Mengidentifikasi permasalahannya, kemudian sumber daya yang dapat dikembangkan. Atau mapping lah biasanya. Kemudian menumbuhkan kesadaran dan pemberian motivasi. Pelatihan dan keterampilan, ini biasanya diintervensi. Penguatan kelembagaan dalam masyarakat, ini juga intervensi. Pendampingan ini juga intervensi. Kemitraan dan penggalangan dana, ini juga intervensi, atau planningnya juga bisa masuk di sana. Kemudian pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha, ini juga termasuk intervensi. Peningkatan akses pemasaran hasil usaha, ini juga intervensi. Supervisi dan advokasi sosial, ini juga intervensi, tapi di ranah lebih tinggi lagi. Kemudian penguatan keserasian sosial, ini juga termasuk intervensi untuk masyarakat yang rentan terhadap konflik. Kemudian bimbingan lanjut. Nah, kalau untuk pengembangan sosial ini, nah kenapa kok pemberdayaan dan pengembangan sosial itu di dalam Undang-Undang Pekerja Sosial itu dipisah? Dia tidak jadi satu, padahal hampir-hampir sama ini, secara nama ini hampir sama, pemberdayaan dan pengembangan. Tapi ternyata dibedakan, karena untuk menjembatani kita agar mampu untuk bisa berada pada apa kita di masyarakat. Kalau kita terjun langsung ke dalam masyarakat, kemudian kita melakukan intervensi secara langsung, kita dinamakan sebagai pemberdaya sosial. Atau teman-teman bisa kalau saya di masyarakat namanya pendamping sosial. Ya ada PKH, teman-teman PKH itu termasuk pemberdayaan sosial. Kemudian TKSK itu termasuk pemberdayaan sosial. Nah, kemudian gimana dengan konsep pengembangan sosial? Pertama, konsep pengembangan sosial adalah pemetaan sosial. Dipetakan masyarakat itu.
kemudian ada advokasi sosial, kemudian ada pendidikan psikoedukasi, ada kampanye sosial, ada pengembangan kemitraan. Sebenarnya saya pengen bicara satu-satu tentang apa itu pemerataan sosial, apa itu advokasi sosial, dan sebagainya ya. Kemudian kita lanjut lagi tentang peningkatan aksesibilitas. Teman-teman yang disabilitas biasanya merasa terganggu dengan kondisi lingkungannya, ya kayak musola yang tidak aksesibilitas seperti itu. Kemudian supervisi sosial, penguatan integrasi sosial, pengembangan inovasi pekerjaan sosial dan sebagainya. Nah, di dalam pengembangan sosial ini, pekerja sosial itu memisahkan diri dari masyarakat. Bukan dalam artian dia tidak berkaitan dengan masyarakat, tidak, tetapi pekerja sosial itu menjaga jarak dengan masyarakat. Contoh adalah pemetaan sosial. Di dalam pemetaan sosial ini, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung, tetapi hanya sebagai wawancara dan sebagainya. Kemudian di advokasi sosial, kita membuat lembaga masyarakat sebagai klien kita agar bisa kita kembangkan suatu saat nanti kita kembangkan seperti itu. Kemudian pendidikan psikoedukasi, kita memberikan masukan kepada masyarakat tentang apa itu pendidikan psikoedukasi. Salah satunya adalah pendidikan seksual ataupun apa ya itu. Jadi teman-teman di dalam pengembangan sosial itu lebih kepada pekerja sosial sebagai penyuluh, rata-rata seperti itu. Sedangkan di pembangunan sosial kita rata-rata sebagai pendamping. Ya, seperti ini contohnya, tahu kan? Di dalamnya rata-rata sebagai penyuluh. Ini kita rata-rata sebagai pendamping sosial. Kita berada di masyarakat secara langsung. Kemudian ini yang menjadi kajian kita malam ini, yaitu pendekatan awal, yaitu engagement, intake, kontak, dan kontrak. Nah, pendekatan awal ini adalah engagement, rata-rata kayak teman-teman disebut. Intake adalah pertama kali kita bertemu dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat menilai kita. Salah satu adalah dengan penampilan yang sopan. Teman-teman kalau berada di masyarakat, gunakanlah bahasa yang sopan, gunakanlah penampilan yang sopan, attitude kita juga harus sopan. Intake pertama kali adalah itu. Kemudian kontak kita terhadap masyarakat. Komunikasi kita harus bisa kita jaga. Bagaimana masyarakat menilai kita sebagai pekerja sosial. Karena di engagement ini penting sekali. Masyarakat menilai bagaimana kita bisa dipercaya untuk membantu mereka atau tidak. Kemudian kontrak. Kontrak ini biasa di lembaga. Kalau lembaga di kontraknya rata-rata itu berapa. Jadi ketika kita intake, kemudian kita sudah kontrak dengan masyarakat, kita sudah say hello dan sebagainya dengan masyarakat, kemudian kita bicarakan tentang apa maksud tujuan kita berada di masyarakat. Biasanya di orang-orang Jawa dengan situs budaya Jawa itu sebenarnya ada. Contoh adalah kita bertamu di rumah orang, kita harus sopan santun terhadap orang yang pemilik rumah, kemudian kita bicarakan apa maksud tujuan kita untuk datang ke rumah itu. Salah satu kaping sepindah kalau badhe silaturahmi, kaping kali kalau badhe mengundang Bapak untuk acara genduri dan sebagainya kayak gitu, seperti itu. Contohnya itu contoh kebudayaan kearifan lokal kita tentang kontrak. Nah, sebenarnya di pekerja sosial kontrak ini lebih ke keluasan kita untuk bicara mengenai bagaimana kelanjutan dari program ini. Contoh ketika program dari bantuan sosial, kita harus bicara bahwa dari apa yang akan kita lakukan besok ketika mendapat bantuan. Contohnya adalah, Bu, ini kami dari Kementerian Sosial, kami bermaksud untuk melakukan survei terhadap rumah Ibu, bagaimana kondisi Ibu, bagaimana keadaan sosialnya, gitu. Kalau misalnya bahasa Indonesia ya, kita luaskan sesuai dengan adat istiadat di daerah itu. Kalau bahasa Jawa bisa pakai bahasa Jawa lebih baik. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa yang baik dan benar, dikurangi untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya akademis. Kayak, Bu, kami ke sini ke rumah Ibu mau engagement ini, Bu, mau melakukan kontrak kayak seperti itu. Kita
hilangkan hal-hal seperti itu ya. Nah, kita harus bisa luas berada di masyarakat, bicara bahwa Bu, ini kami dari, contoh ya, kami dari Kementerian Sosial, kami ingin menindaklanjuti tentang apa yang sudah Ibu ajukan ke kami mengenai bantuan sosial, bahwa Ibu termasuk yang akan kami kunjungi untuk mendapatkan bantuan sosial. Tapi kami tidak bisa menjanjikan bahwa Ibu bisa mendapatkan bantuan sosial. Kami hanya bisa memberikan masukan, rekomendasi kepada pimpinan kami, kepada analis kami bahwa Ibu termasuk layak. Gitu. Karena yang melayakkan itu memang kita, tetapi yang menggolkan anggaran dan sebagainya kan bukan kita. Seperti itu. Kita juga harus bisa bicara apa adanya. Nah, yang di kontrak ini yang paling penting adalah kita jangan sampai bicara mengenai janji-janji palsu. Itu. Pekerja sosial itu bukan seorang politisi. Jadi kita jangan pernah bicara mengenai janji-janji tentang bantuan sosial ataupun apa yang sedang kita lakukan. Contoh, ketika bansos itu, kita bicara, Ibu besok akan mendapatkan uang segini. Ibu bisa dapat uang segini, nanti bisa dibuat ini loh. Gitu. Kita bukan tipe marketingnya tidak seperti itu. Kita marketingnya adalah luas. Kita membicarakan tentang branding kita sebagai pekerja sosial. Kalau kita bicara mengenai janji-janji seperti itu, suatu saat ketika kita mengalami kendala, contohnya ya, karena pekerja sosial itu kan kita hanya sebagai surveyor ketika berada di masyarakat. Pertama kali kontraknya itu dikontrak. Kita berada di masyarakat, kita survei dulu apa gimana masyarakatnya kan seperti itu. Kita jangan sampai melakukan janji-janji, oh besok Ibu bisa mendapatkan ini, kita punya ini loh, kita punya seperti itu. Karena nanti akan yang menjadi feedback terbesarnya adalah kita. Masa ya lo, ingin nggon aku lo kayak. Tapi kok tekan saya kira metu. Contoh ketika kita bicara mengenai bansos, padahal pas itu anggaran kita tidak ada contohnya. Pas ibunya ini makin depan habis dan sebagainya. Atau karena kendala lain tidak di ACC. Itu hal-hal yang sebenarnya kita harus bisa jaga di masyarakat. Nah, di saya sendiri, terutama pekerja sosial berada di lapangan, kita harus berhati-hati ketika kita melakukan intake kontak dengan masyarakat, kontak itu dan engagement. Pertama ya, kita berada di masyarakat itu sebagai pekerja sosial melakukan tindakan-tindakan sosial, salah satunya adalah membantu mereka. Itu persepsi masyarakat terhadap kita adalah wah, karena kita memakai seragam, contohnya ya. Wah, kayak didatangi seragam ya, wong dinsos atau orang dari yayasan mana, pasti akan dapat bantuan. Kita harus bisa meloloskan itu. Bahwa kita di sini hanya bisa membantu, tidak bisa memberi bantuan. Bantuan sosial uang itu. Jangan sampai gitu. Teman-teman yang sudah berada di masyarakat. Manajemen sudah sedikit kita tahu kan, kayak orang bertamu lah. Gitu. Penampilan kita harus penting, mimik kita juga harus bisa meyakinkan, komunikasi kita juga harus baik. Tidak ada, saya belum menemukan ya buku tentang itu, belum menemukan tentang assessment sedetail itu, karena ini adalah skill kita di masyarakat. Kalau di kuliah ya rata-rata seperti ini, saya juga menemukan materi di undang-undang juga seperti ini, jadi maaf sekali saya tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci dengan tulisan bagaimana kita berada di masyarakat. Contoh ya, kita berada di masyarakat, kita datang ke masyarakat, kemudian kita kula nuwun sebagai masyarakat, kita juga harus tahu dia muslim atau non muslim, kita juga harus bisa jiwa kita harus bisa tahu gitu. Paling enak itu kalau saya berada di masyarakat itu saya kula nuwun atau selamat pagi gitu. Karena gini loh, kadang orang itu ketika kita bicara assalamualaikum, kadang ada yang sentimen. Ini memang ada di masyarakat. Di non ya bukan kita jangan ada, karena ada masyarakat yang memang tidak mau untuk menerima bantuan yang non dari golongannya. Ada kayak seperti itu. Dan itu juga Islam. Ya, hal semacam itu harus kita
jaga, kita lihat. Paling enak ya kita bicara selamat pagi Ibu, selamat siang Bapak, seperti itu. Nah, mata kita juga harus dijaga. Jangan sampai kita melihat sekeliling itu kelihatan kita melihat-lihat gitu loh, kayak maling loh. Kelihatan maling, kelihatan. Jangan sampai itu, kita harus jaga ya image kita gitu. Kemudian ketika kita berada di masyarakat, kita harus tahu kondisi masyarakat itu seperti apa. Apakah dia berada di urban, di daerah perkotaan, apakah dia berada di pedesaan. Gitu. Kita juga harus tahu. Nah, ketahuan kita itu dari pikiran kita kosongkan kalau berada di masyarakat. Kita merasa bodoh saja, gitu loh. Apa yang ada di lapangan kita catat. Karena pekerja sosial itu dia kekuatannya di catatannya, yang teman-teman pekerja sosial itu bilangnya adalah laporan sosialnya. Apa yang ada di sana. Gitu. Terutama apa yang harus kita catat. Oke, kita lanjut ke pengungkapan dan pemecahan masalah di asesmen ya. Kita langsung ke sini. Oke, ini adalah salah satu pendekatan awal. Teman-teman, pendekatan awal salah satu adalah sosialisasi program layanan. Terus identifikasi calon penerima layanan, salah satu adalah identifikasi. Kita lihat bagaimana dia berpakaian, kemudian bagaimana dia jalan. Bahkan. Karena jalan saja itu juga mempengaruhi nanti kita memberikan bantuan itu seperti apa. Kok bisa? Bisa ketika dia disabilitas atau karena sudah dari lama atau dari lahir, kita harus bisa memunculkan empati kita. Apakah bisa mendengar suara saya? Halo, halo. Bisa. Bisa Mas. Bisa, oke. Ya. Kemudian kita juga lihat kondisi sosialnya di pendekatan awal ini. Apakah lingkungannya itu agamis, apakah lingkungannya itu menjaga budaya dan sebagainya. Itu dari apa? Dari sarana dan prasarana yang ada di masyarakat. Masjidnya ada yang tidak, kemudian ada apa aja di masyarakat di situ, bagaimana toleransinya, bagaimana ketika kita datang ke masyarakat, kemudian masyarakat itu menyambut kita dengan baik atau tidak, atau acuh tak acuh, seperti itu. Tahu? Kemudian yang selanjutnya adalah yang paling pentingnya, yaitu adalah konsultasi kepada pihak terkait di pendekatan awal. Teman-teman di pendekatan awal jangan sekali-kali langsung ke objek atau ke masyarakatnya itu tanpa kita ke kelurahannya dulu atau ke tokoh masyarakatnya dulu. Itu penting sekali. Karena ketika kita nanti langsung ke masyarakat, ketika nanti terjadi apa-apa dengan diri kita, karena kita salah mengidentifikasi, kita ada backing-annya, ada payung hukumnya, teman-teman. Jadi kenapa ketika kita berada di masyarakat, kita harus kulanun dengan pemangku pemerintahannya seperti apa. Gitu. Oke, ini ada yang paling penting di dalam pendekatan awal adalah, kalau menurut saya adalah bumbu dari pemberian, namanya adalah pemberian motivasi. Sebenarnya pemberian motivasi ini bisa kita taruh di intervensi. Tetapi ketika kita bicara tentang kemiskinan, contoh ya. Contoh, saya sebagai pekerja sosial sedang laporan sosial untuk meneliti tentang RTLH, rumah tidak layak huni. Kan biasanya klien kita itu bicara tentang, saya untuk makan setiap hari aja susah Mas, harus gimana-gimana. Nah, inilah kita ketika di intake, kita harus bisa memberikan pemberian motivasi. Nah, pemberian motivasi ini adalah sebenarnya banyak sekali caranya, tetapi yang sering saya lakukan di intake adalah kita mendekatkan diri kita itu sama dengan apa yang sedang dialami oleh ibu itu atau bapak itu gitu. Contoh ya, ketika kita berada di masyarakat bilang, wah saya itu aja setiap hari susah Mas, makan aja susah. Kita harus bisa mensejajarkan perkataan kita atau image kita di masyarakat. Ya, wah, sami Bu, kalau nggih sami. Maksudnya sama Bu, saya juga pernah mengalami hal itu gitu loh.
Tapi karena dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua saya, Bu, beliau juga sama, Bu, saya juga kecilnya merana dan sebagainya. Contoh kalau misalnya kita mendekatkan, ini salah satu metode contoh untuk mendekatkan. Nah, salah satu yang sebenarnya banyak sekali dilakukan oleh teman-teman adalah sabar, Bu, sabar. Itu sebenarnya kadang bukan solusi, tapi kadang ya boleh-boleh saja dilakukan. Tetapi biasanya kalau pendapat saya adalah bagaimana orang tersebut memandang tentang religiusitasnya. Kalau religiusitasnya baik, kita bisa memasukkan ya sedikit bumbu religi kayak sebenarnya mboten napa sami mawon, sama saja. Orang miskin atau kaya itu sama saja di hadapan Tuhan. Seperti kayak itu kan. Jadi memang orang itu memang ada religinya, contohnya seperti itu. Nah, sebenarnya metode pemberian motivasi ini banyak sekali contohnya karena ini adalah metode psikologi. Jadi teman-teman juga harus banyak belajar di lapangan kalau saya ingin tahu. Tapi ya banyak baca seperti nggak apa. Kemudian yang kedua adalah assessment atau pengungkapan dan pemahaman masalah. Kalau di masyarakat, kita lihat masyarakat seperti apa. Masalah itu bisa diungkapkan secara verbal maupun non-verbal. Contohnya adalah tentang masalah klite ya di Yogyakarta ya. Kita diberi tugas untuk melakukan laporan sosial atau melakukan asesmen di daerah itu tentang bagaimana fenomena klite terhadap anak-anak di bawah umur. Kita harus lihat dulu masyarakatnya, religiusitasnya gimana. Kalau ternyata kok masjidnya sepi ternyata. Terus anak-anak gimana prestasi belajarnya. Kita harus tahu permasalahan-permasalahan itu, kita lihat dulu, kita petakan dulu, kita lihat dulu. Nah, salah satu adalah contohnya adalah dengan wawancara. Wawancara itu juga tidak secara merta mengungkapkan permasalahan yang ada. Wah, di sini itu banyak kenakalan remaja ya Mas. Kayaknya jarang sekali. Ya kita harus bisa menyimpulkan itu dari apa yang kita dapat. Gitu. Kalau mereka bicara tentang langsung ke poin permasalahannya, ya alhamdulillah kita bisa mendapatkan itu. Berarti masalahnya di sini. Atau kalau paling enaknya adalah kalau ingin mengungkapkan masalah apa yang ada di sana, ya kita bicara. Sebenarnya masalah di sini itu apa toh Bu? Contohnya. Tapi kalau kita sudah tahu permasalahan apa yang ada di lapangan, kita juga harus bisa mengidentifikasi itu melalui wawancara-wawancara yang caranya tidak langsung pada masalah. Contohnya ada pengungkapan masalah itu. Contohnya aja bagaimana prestasi anak, bagaimana tentang contoh ya ketika memang remaja. Bagaimana anak kumpul-kumpulnya gitu. Di mana aja kita juga harus tahu seperti hari itu. Karena rata-rata asesmen itu ada yang dia di awal, di pendekatan awal bekerja sosial tergantung kondisinya ya. Ada di pendekatan awal, tapi ada juga di pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua, ketiga, keempat dan setelahnya. Tergantung bagaimana apa yang ingin kita lakukan di masyarakat itu gitu loh. Kalau memang di pertama langsung bisa mengungkap masalah ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya di awal kok kita nggak nemu permasalahan ya berarti di pertemuan selanjutnya. Itu. Oke. Bagaimana teori bicara mengenai tentang masalah? Nah, masalah itu sebenarnya ada dua. Ini konsep tentang masalah. Adalah person dan sistem. Person itu adalah orangnya yang membuat masalah, kemudian menjadi masalah sosial. Atau sistemnya yang memang membuat menjadi masalah. Contohnya ya teman-teman yang bicara mengenai kapitalisme dan sebagainya, ternyata hanya memihak orang-orang kaya saja, kemudian ada ketimpangan sosial, itu adalah satu sistem. Oke, kalau person itu memang orangnya yang memang ogah-ogahan untuk bekerja, contohnya ogah-ogahan untuk ya bekerja untuk mengubah dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau kamu rebahan, mungkin masalah kalian di person ya. Nah, ini adalah satu pendekatan mikro yang untuk person, atau sistemnya itu rata-rata kita pendekatannya makro. Jadi membuat sistem yang lebih baik. Kemarin itu salah satu adalah JHT, ya, salah satu adalah sistem yang teman-teman dekatkan dengan salah satu adalah berdemo dan sebagainya. Nah, atau long march atau apa, salah satu sistem makro yang memang
dipakai untuk mendekati itu. Atau kita berada di pemerintahan, kemudian kita melakukan gugatan, itu juga bisa. Banyak sekali kok, salah satu contohnya ya, kalau di sistem. Nah, bagaimana suatu masalah ini dapat diatasi adalah dengan, contohnya adalah dengan kita mensinkronkan antara mikro dan makro. Dari orangnya juga mendukung tentang sistem itu, contohnya tentang PKH, contohnya PKH itu kan sistem. KPM PKH itu juga mendukung bahwa PKH itu kan program keluarga harapan. Kalau personnya dia memahami bahwa dia dibantu oleh pemerintah, bahwa dia tidak mampu, maka dia harus berdaya, maka dia harus melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat dia tidak miskin lagi. Itu pesannya. Kemudian sistemnya adalah dengan program keluarga harapan itu tersalurkan dengan baik. Itu salah satu adalah contoh keluarga harapan adalah anak sekolah bisa sekolah dengan baik, kemudian prestasinya menjadi bagus. Itu. Jadi mikro dan makro itu bisa saling berkesinambungan. Sepertinya sudah setengah jam ya. Karena banyak bicara tentang teori sebenarnya. Saya ingin tanya ke teman-teman mengenai apa sih sebenarnya yang ingin kita lakukan di divisi ini, gitu ya. Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Mas. Bisa, Mas. Ini teman-teman ya, ketika di lapangan, kita kan bicara tentang adjustment dan assessment. Ini saya tanya satu-satu. Biar enak aja kita bicara. Bu Ketua, apakah mendengar suara saya? Iya, Mas. Maaf, Ya. Mas, tadi keputus kayaknya. Oh iya, keputus. Ya, ya nanti bisa disambung lagi. Oh iya. Ya. Mas Taufik Fatur Rahman, apakah mendengar suara saya? Iya, Mas. Ya, ini Mas Taufik Fatur Rahman. Mas sebenarnya udah pernah berada di masyarakat atau Mas? Atau selama ini di hutan? Sudah, Mas. Kita lahir-lahirkan langsung di masyarakat kan. Ya, sekedar intermezzo ya. Menurut pendapat Mas Fatur Rahman ini, Taufik Fatur Rahman biasa disebut siapa? Topik atau Turah? Opik aja, Mas. Opik. Wah, tambah hati. Gini Mas, menurut pendapat jenengan itu ketika kita berada di masyarakat sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika pertama kali kita mau menggali informasi? Kalau menurut saya, kita harus bisa berbaur dengan si masyarakatnya, Mas. Berbaur dengan sebaik mungkin gitu. Iya, iya, iya. Jangan sampai kita berjarak itu ya. Iya. Ya, Iya. oke, sip. Pertanyaan yang sama ini saya tanya ke Mbak Rika Ayu Aldani. Bisa mendengar suara saya? Iya, Mas, bisa. Ya, bagaimana ketika pertama kali kita berada di masyarakat, Mbak Rika Ayu Aldani? Masih agak gimana ya, Mas? Bingung ngadepin banyak orang yang pikirannya masih macam-macam juga gitu. Oh, berarti bermasalah berarti ya? Sedang bermasalah. Soalnya di sini tuh masih banyak pertentangan antara si A dan si B itu nggak sependapat gitu loh, Mas. Oh, gimana? Ini gimana? Kok menarik sekali. Jadi tuh di desa yang di sini itu ada satu kayak apa ya, pengarep gitu, tapi ada juga yang nggak setuju sama apa namanya, kayak itu loh Mas, dia tuh buat kayak peraturan sendiri dan itu tuh disebutnya sebagai pengarep desa tersebut. Tapi tuh nggak disetujui sama
beberapa orang dan itu tuh jadi kayak pertentangan di desa tersebut gitu. Oh, gitu. Ya itu Jadi PR masih ya. jadi masih bingung buat kita tuh ngadepinnya kayak mau Seperti gimana. apa gitu ya. Ya. Memang kalau seandainya konflik di masyarakat, terutama tentang konflik kepentingan seperti itu, kita pun sebagai orang yang, ya kalau saya sendiri ya, kalau tidak diminta secara langsung oleh dinas atau wisata terkait untuk menyelesaikan masalah itu, ya kita hanya bisa bicara dengan tokoh masyarakat yang terkait gitu. Hanya saja kita bisa memposisikan diri kita gitu loh. Kalau memang melihat seperti itu, lihat gimana mereka melakukan tindakan itu, kemudian efeknya seperti apa, kita analisis aja. Sebagai pekerja sosial itu tidak serta-merta kita sebagai pahlawan berada di masyarakat itu. Kalau kita contoh ya tentang masalah itu, tentang konflik itu, tentang konflik kepentingan itu, ketika kita sebagai pekerja sosial tiba-tiba masuk di pusara masalah itu, malah kita menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Makanya pekerja sosial itu paling penting di dalam pekerja sosial adalah kita itu memposisikan diri kita itu di mana gitu loh. Ada kan beberapa profesi pekerja sosial, entah broker lah, entah itu dia sebagai asimilator lah atau apa gitu. Atau sebagai mediator lah atau apa gitu. Jadi kita berada di masyarakat ketika berkonflik seperti itu, kita juga harus tahu kita posisi kita di mana. Nah, toh pemberdayaan atau pengembangan masyarakat juga seperti itu. Kita mau berada di mana gitu loh. Nah, itu ketika kita berada di masyarakat, yang paling tahu kita mau berada di mana ya ketika kita sudah berada di masyarakat, kita analisis masalahnya, baru kita bisa menemukan diri kita mau berada di mana. Gitu. Kalau kita punya power ya bisa. Tuh. Nah, ini bukan curhat kamu kemudian saya memberikan solusi ya, tidak, tapi pendekatan pekerja sosial paling nyaman seperti itu, paling profesional memang seperti itu. Gitu loh. Hari kita berada di masyarakat, jangan sampai kita menggurui masyarakat itu. Karena sebenarnya yang tahu tentang permasalahan itu adalah masyarakat itu sendiri. Contoh tentang kemiskinan, kita berada di masyarakat, kita menggali informasi tentang itu, kemudian kita analisis sendiri tanpa kita melibatkan mereka di pemberdayaan sosial itu. Ketika kita suatu saat memberikan program ke mereka, mereka juga akan melakukan kegiatan program itu juga dengan setengah-setengah. Contoh 2 kali atau 3 kali mereka datang untuk sosialisasi, untuk ikut pelatihan, contoh penanaman bibit apa gitu di pemberdayaan masyarakat. 2 atau 3 kali, mungkin 4 kali atau 5 kali mereka tidak datang lagi karena tidak ada feedback terhadap mereka dan tidak ada keterlibatan mereka secara aktif di sana. Nah, pentingnya kita mempelajari tentang pemberdayaan masyarakat itu di situ. Nah, salah satu adalah ketika kita bicara tentang masyarakat, kita juga bicara tentang kepentingan. Masyarakat itu punya kepentingan, kita juga punya kepentingan. Gitu. Contoh, kita berada di masyarakat, masyarakat punya program tentang desa ramah anak, contoh ya. Terus kemudian kita ke sana tiap minggu, bermitra dengan mereka. Nah, ketika kita berada di sana, jangan sampai hanya kita saja yang melakukan tindakan itu. Tapi libatkan masyarakat sekitar untuk ikut andil di dalam proses kita melakukan intervensi. Salah satu intervensi terhadap masyarakat itu untuk pengembangan masyarakat. Contoh kalau kita desa layak anak ya, desa layak anak ya, bagaimana tentang sarana dan prasarana, kemudian bagaimana ada lembaganya yang bisa menaungi mereka gitu. Terus kemudian permainan anak dan sebagainya lah ada. Itu program sendiri dan memang harus detail di sana. Salah satu itu. Atau pemberdayaan lansia. Adanya posyandu lansia. Kalau misalnya kita ke sana sudah ada, tapi kurang apa gitu. Kita di pengembangan masyarakat. Oh ternyata di sini tidak ada Bu tentang ini, tentang spiritual. Nah, kita bisa memfasilitasi mereka untuk contoh tausiah. Kan UIN itu plusnya di sana. Kita bisa mendekatkan diri kita ke masyarakat dengan pendekatan agama. Itu teman-teman pintar sekali.
Ya, salah satunya itu. Nah, di dalam kepentingan kita di masyarakat dan masyarakat berkepentingan kepada kita harus bisa menyeimbangkan itu menjadi simbiosis mutualisme. Jadi ketika kita berada di masyarakat, masyarakat juga aktif terhadap kegiatan itu, kita juga aktif terhadap kegiatan itu. Jangan sampai kita yang aktif di sana. Kalau kita yang aktif di sana, malah masyarakat menjadi tidak mau lagi dengan kita, wah ini minteri dan sebagainya. Gitu loh. Nanti di pertemuan pertama malah kita sebagai alat, menjadi alat mereka. Gitu. Atau malah sebaliknya, masyarakat yang kita peralat. Makanya ketika kita berada di pemberdayaan masyarakat itu, kalau kata Pak Arianto Ridho itu harus ada win-win solution-nya. Solusi terbaik kita dapat, mereka juga dapat. Gitu. Dan porsinya itu sama-sama puas. Gitu. Oke, di masyarakat ketika assessment dan engagement, saya tanya lagi ini. Ya. Ini ada yang disabilitas ya? Ini disabilitas apa ya? Bisa menjelaskan ke saya? Mbak Mukti Nur Inayah. Ini teman kita disabilitas apa, Mbak Husna ini? Mungkin anak-anak yang angkatan 21 Mas yang bisa menjelaskan. Siapa? Oke, mungkin Diandra bisa jelasin. Diandra kayaknya temannya Mas Diandra ini. Oh, iya. Iya Pak, beliau angkatan 2021 teman kami. Ya, oke. Mbak Husna, halo, bisa mendengar suara saya? Disabilitas apa? Netra, Pak. Saya Oh, disabilitas. netra. Oke. Bisa mendengar suara saya berarti ya? Dengan baik ya? Iya, Pak. Oke. Saya juga bercerita tentang teman-teman saya di tunanetra. Saya juga pendampingan terhadap tunanetra di Pertuni namanya. Persatuan Tunanetra Indonesia. Itu ada di seluruh kota di Indonesia. Sudah bergabung dengan di sana malah? Mbak Husna? Atau belum bergabung dengan komunitas manapun? Sudah bergabung, Pak. Ikut apa namanya teman-teman ya di Fabel itu namanya apa? Yang di kampus PLD, sudah ikut PLD? Halo Mbak Usna? Ya, mungkin kepotong ya. Sudah ikut PLD? Enggak, Pak. Oh, enggak ikut PLD? Enggak. Difasilitasi enggak sama kampus? Kalau seandainya ada di lantai atas atau apa namanya yang untuk jalan itu ada enggak gitu? Merasa kesusahan atau tidak gitu? Selama ini pembelajaran masih daring, Pak. Oh, masih daring ya? Berarti belum ke kampus ya? Belum. Oke. Semangat ya untuk belajar dari rumah. Ya, pokoknya tunjukkan identitas jenengan, identitas kamu bahwa saya disabilitas ini. Mohon maaf materi atau Bapak Ibu gitu. Ya. Siap, Pak. Biar pemateri atau para dosen itu bisa memahami kamu, kita bisa saling berbicara mengenai itu gitu. Karena kamu adalah orang spesial di antara kami. Oke? Jangan pernah menyerahlah gitu ya. Iya, Jangan Pak. pernah merasa berbeda ya, kita sama. Oke? Oke. Tuh, saya ingin tanya lagi ke Elsa Kurniawati, bisa mendengar suara saya? Halo, Mbak Elsa Kurniawati atau Bu Elsa? Sepertinya sedang di Mars. Halo? Ya, mungkin ditinggal tidur ini. Atau kita bangunkan saja. Yang lain ya, kita skip dulu. Muhammad Khairuzin atau Khairuzen?
Khairuzen Mas. Khairuzen. Salam kenal, belum pernah ketemu ya Mas. Oh, Semoga belum bisa pernah ketemu ya ketemu. Mas. Ya, semoga bisa ketemu ya. Kita bicara mengenai susahnya negeri ini. Aduh. Benar Mas. Ya, teman-teman 2021 ya. Banyakin ngopi Mas, biar Oh, pahitnya siap. terasa ya. Siap Mas. Tapi ya ingat lambung. Mas Khairuzen ini ketika kita berada di masyarakat sebenarnya apa sih pertama kali yang harus kita lakukan gitu loh? Ini Mas, sebenarnya saya juga di rumah kebetulan menangani anak-anak pemakai narkoba, anak-anak Wah, kecandu, keren. anak-anak kecandu judi online. Nah, biasanya kayak gitu Mas, tapi yang memang yang saya menjadi problem itu ketika engagement di mana kepercayaan itu loh Mas. Membentuk sebuah kepercayaan itu susah. Bagaimana ya, saya bisa masuk ke mereka itu susahnya minta ampun, dan tidak bisa ditarget dengan waktu sekian bulan kita bisa mendapatkan satu klien, itu tidak bisa karena kepercayaan itu utama gitu loh Mas. Kalau udah percaya baru dia mau menyampaikan biasanya. Iya memang. Nah, itu yang menjadi problem dari saya. Kamu di lembaga atau itu di masyarakat kamu sendiri? Saya itu sebenarnya gini Mas, tongkrongan awal lah, tongkrongan anak-anak. Jadi saya itu merangkul anak-anak yang dulunya pemakai narkoba atau kecanduan judi online, atau biasanya ada anak broken home. Nah, itu biasanya datang ke rumah saya. Jadi di rumah saya itu pasti ada orang yang bermasalah kayak gitu. Oh iya. Nah, itu yang menjadi problem saya itu kepercayaan. Mungkin dia awal datang main ke rumah saya, ngobrol-ngobrol lah, ngopi di rumah saya. Kan ada anak banyak lah di situ. Meskipun awalnya dari game lah. Saya tidak menjustifikasi game itu jelek, tapi saya memanfaatkan game itu untuk menarik mereka gitu loh. Masuk. Nah, itu kepercayaan ini susah sekali. Oh iya, memang mungkin perlu jam terbang tinggi. Oh iya Mas, itu saya aja udah melakukan selama ketika online lah, kuliah online ini. Kemudian saya di masyarakat ada anak ya seumuran teman saya lah, seumuran ditangkap polisi sebagai pengedar narkoba lah. Ketika itulah momen di mana saya ayo lingkungan, nah, sekitar maksudnya tangga-tangga atau dari desa sebelah datang ke rumah saya kadang. Ya oke. Memang pendekatan terhadap masyarakat itu penting ya. Salah satu adalah kita menyelamatkan mereka dari hal-hal yang negatif. Teman saya itu juga melakukan tindakan itu dalam artian melakukan perubahan sosial ke arah mereka yang lebih baik. Ini kan sebenarnya masalah sosial. Iya, Mas. Kalau menurut teori-teori yang ada itu kan rata-rata kan kita melihat pemberdayaan itu kan pemberdayaan ekonomi. PKH dan sebagainya itu pemberdayaan ekonomi. Iya. Ya kan? Pendekatan perubahan sosialnya itu ya ke perubahan ekonomi ke lebih baik. Tapi karena sebenarnya pengedar sabu secara ekonomi itu baik. Iya baik, penganggurannya berkurang. Tapi secara sosial mereka buruk. Makanya yang harus pertama kali kita lakukan adalah perubahan sosialnya. Nah, perubahan sosial itu kita dimulai dari hal kecil. Teman saya itu melakukan binaan dari kecil. Dia memotong apa yang sebenarnya menjadi bibit suatu saat ketika, contoh ya, bapaknya ini pengedar narkoba. Anaknya kita ajak untuk bermain. Contoh setiap minggu kita adakan, contoh kalau dia suka melukis, kita ajak melukis bareng-bareng. Kita membuat teman-teman kayak Mas Dani kan bikin komunitas. Nah, komunitas itu yang dapat merubah. Dari komunitas itu berasal dari tekad bersama, teman-teman. Contoh di dusun kamu dekat dengan siapa? Apa potensi kira-kira teman-teman yang bisa diajak untuk bikin komunitas itu. Nah, salah satu komunitas itu untuk meredam itu. Saya di desa itu pernah melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang sering tawuran. Caranya adalah Karang Taruna kita hidupkan. Karena dulu di dusun saya kan Karang Taruna ada paguyuban gitulah. Nah, di paguyuban itu kita membuat kesibukan itu sendiri.
bagaimana orang-orang itu tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap, maksudnya tawuran itu. Salah satu adalah membuat kesenian. Kita bikinkan kesenian. Jadi ekspresi mereka ketika gelut dan sebagainya sudah tersalurkan di kesenian itu. Nah, di kesenian itu kita bisa lihat, oh ternyata anak-anak yang dulunya tawuran ternyata suka dengan terhadap seni ini. Nah, seni jantilan lah contohnya. Jantilan ternyata mereka menarinya bagus. Kita arahkan ke sana, kita bentuk kesenian itu menjadi lebih bagus. Mereka punya pemikiran yang matang, jadi mereka bisa meninggalkan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu itu. Salah satu pemicu dari tawuran itu kan mabuk. Nah, kita kasih mereka kesenian mereka. Sebenarnya mereka itu bekerja. Nah, ketika kesenian, kita asikkan mereka dengan kesenian itu sampai lupa mereka untuk melakukan tindakan di luar itu. Sambil kita bicara bahwa, oh mabuk, yuk kasih mati loh, dan sebagainya. Contoh-contoh seperti itu. Tapi pendekatan-pendekatan itu jangan sampai kita langsung secara bicara terang-terangan, oh cuma mabuk, jangan. Rata-rata orang yang langsung dikatakan seperti itu malah mereka marah. Ya, kita ajak mereka untuk menyukai hal-hal yang positif di luar kegiatan mereka. Jadi mereka sudah sibuk di situ. Mereka sudah capek, jandel lah intinya. Gitu. Jadi mereka tidak lagi tawuran. Terus anak-anak juga berpikir, oh gimana caranya nanti bikin YouTube, bikin konten apa gitu. Salah satunya itu ya. Nah, salah satunya contohnya untuk pemberdayaan masyarakat. Itu bisa kamu lakukan, tapi ya kamu harus survei-survei dulu, banyakin minum kopi dengan para teman-teman yang melakukan pemberdayaan, kayak Mas Husen, Mas Dani, Mas Jarpo, yang di KS itu, senior-senior di KS, atau Mas Jevi, Anugrah Pratama itu yang orang Gunung Kidul. Kamu dari mana? Saya dari Wonosobo, Mas. Wonosobo. Ya. Ketua Lazismu Wonosobo atau mana ya? Kurang tahu, Mas. Ya, pokoknya. Tapi dari dulu kakak kelas juga ada yang lulusan IKS, sekarang di apa ya, Badan Penanggulangan Bencana. Dulu saat IKS. Oh, BPBD. Oh iya. BPBD Wonosobo. Iya, perempuan Mbak, siapa ya? Saya lupa. Namanya itu Indah bukan? Iya, Mbak Indah. Dulu dia kan kakak kelas di SMA juga. Indah Kartika Cahyani atau siapa ya, lupa saya. Iya, kayaknya Mbak Indah. Ya, salam ya kalau saya ini ketemu. Iya, ya Allah. Tadi satu angkatan Mas sama Mbak Indah. Ya tua, Indah lah. Saya juga. Saya dimasuk ya Mas. Iya, gimana? Ya ini kenapa jadi room curhat ya? Room curhat, ya. Minta maaf Mas. Ya soalnya kita sesuai dengan runtutan acaranya nanti. Ya. Setelah ini kita mau sesi tanya jawab sih Mas. Oh ya, oke. Ini saya mau maaf ya, soalnya ini kan takutnya kan melindur jauh. Saya sebagai ini kan bisa mengambil tindakan gitu. Ini sebenarnya mohon maaf Mas. Nggak apa-apa. Sebenarnya saya tanya ini biar pada melek. Salah satunya adalah kalau ditanya kan otomatis audiennya juga, wah aku nanti ditanya nggak ya, nah kayak gitu. Salah satunya. Saya juga cuma berapa ini 4 tapi karena tadi ya, mohon maaf sebelumnya Mas. Cuman mungkin kita memberikan kesempatan buat yang lain biar nggak kepanjangan dalam satu hal atau satu person. Kita kan juga mungkin mau tahu mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mungkin juga mau ditanya gitu. Ini ya juga karena waktunya juga sudah hampir larut. Kita kan juga memiliki runtun acaranya tadi Mas. Oh iya, terima kasih ya sudah diingatkan. Siap. Mohon maaf sebelumnya Mas. Ya. Oke. Karena terbawa suasana ya. Maaf ya. Baik, buat teman-teman, ini pembahasannya makin menarik banget ya. Juga tadi ditambahi isu-isu sama Mas Hartoyo sendiri. Ini buat teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ingin mengajukan diri untuk ditanya sama Mas Hartoyo itu juga nggak apa-apa. Biar bisa rame gitu. Jadi dibawa santuy aja ini.
Oke, buat teman-teman gimana? Masih semangat otaknya untuk berpikir, sama-sama berdiskusi, meramaikan. Mungkin kalau ada yang malu buat on mic, bisa lewat chat kok. Ya, tapi chatnya di Zoom itu ya. Oke, Mas Diandra mau izin bertanya nih. Oh ya, siap. Ibu, monggo. Mas Hartoyo, saya mau izin tanya Mas, gitu. Kan di sini juga masih banyak didik gemes Mas, masih semester 1, semester 2 yang belum sampai ke kuliah assessment ya Mas mungkin gitu. Mungkin dari Mas Hartoyo nih Mas bisa spill dikit juga, termasuk mungkin saya sendiri juga belum tahu Mas, ketika kita melakukan pemberdayaan di masyarakat itu, asesmen yang kita gunakan tuh asesmen yang seperti apa ya Mas? Apa asesmen BPSS atau yang seperti apa gitu Mas? Bisa dijelaskan? Ya sebenarnya gini, antara asesmen mikro, meso sama makro itu beda sekali. Saya kemarin itu mau tanya sebenarnya, ini kok plotnya kok kayak gini, saya bingung. Tapi ya kita sebagai pekerja sosial, memang plotnya memang untuk penanganan masalah memang seperti itu, assessment, kemudian planning, kemudian intervensi, kemudian terminasi, memang seperti itu. Tetapi sebenarnya berada di lapangan itu, assessment kita itu kadang tidak serta-merta kita bicara assessment gitu. Kalau sebenarnya bicara tentang makro atau pemberdayaan masyarakat, kita bisa bicara mapping, atau bicara mengenai, contoh ya, kita bicara mapping. Mapping itu ada banyak sekali metodenya. Ada yang pakai fishbone, ada yang pakai SWOT, ada yang pakai pohon masalah gitu. Mapping seperti itu yang sebenarnya kalau sebenarnya pelatihan seperti ini itu ada gitu loh. Tapi karena kita Zoom, dan kalau seandainya kita mapping itu tanpa adanya masalah juga sulit sekali gitu loh. Makanya saya bicara tadi hanya bicara tentang teknik kita berada di masyarakat gitu. Dan itu sifatnya adalah universal. Bisa kita makro, bisa meso, bisa mikro itu. Tapi kalau kita langsung makronya itu sifatnya apa gitu loh. Kan makro banyak sekali. Ada pendampingan, ada advokasi gitu. Tapi paling banyak di dalam makro, ketika kita bicara masyarakat sebagai pekerja sosial, bukan sebagai analis ya, analis pekerjaan sosial atau sebagai pemangku kebijakan, contoh kita membuat kebijakan apa, kita ya seperti itu. Kita berada di masyarakat, kita menganalisis potensi apa yang ada di masyarakat. Contoh di desa ini ternyata banyak petani. Pendapatnya berapa? Pendapatnya kira-kira dari apa? Kita lihat pendapatan mereka, dari bentuk bangunannya seperti apa. Tuh. Mbak Inoy mungkin sudah tahu kan, kemarin sudah jadi apa namanya itu, pemuda apa lupa namanya. Juang muda Mas, masih abal-abal kan Mas. Pejuang muda. Nah, salah satu tekniknya mapping itu ya, pejuang muda itu salah satu dipakai, tapi itu satu metode toh. Sedangkan metode di mapping itu kan banyak. Nah, sebenarnya saya pengen bicara banyak mengenai mapping dan sebagainya. Bisa nanti ke pakarnya kayak Mas Dani, pakarnya mapping. Teman-teman yang masih di semester awal, ya seperti itu, ketika kita berada di masyarakat, kita harus bisa mengekspresikan diri kita sebagai pekerja sosial. Jangan sampai kita di masyarakat malah sedih. Kalau mereka sedih, kita harus bisa menyemangati mereka, gitu loh. Kalau mereka marah-marah, kita harus bisa meredam amarah mereka, gitu. Contoh di masyarakat, ketika kita mapping, disuruh atasan mapping, ketika nanti teman-teman jadi pekerja sosial, masyarakatnya nggak mau, dihujat dan sebagainya. Kita sebagai pekerja sosial harus bisa mempersahakan itu. Marwah kita sebagai pekerja sosial harus bisa. Jangan kita ikut-ikutan marah, nanti malah kita jadi masalah lagi gitu loh. Kalau mereka nggak mau kita ambil datanya, ya sudah gitu loh. Karena inti dari kita membantu masyarakat adalah masyarakat itu mau atau tidak. Kalau nggak mau ya sudah gitu loh. Walaupun contoh dia sangat medis sebagainya, tapi dia arogan dan sebagainya, tidak mau dibantu, ya sudah, karena tidak mau dibantu gitu. Karena masa-masa di masyarakat itu sebenarnya kalau sistem pengabdian masyarakat seperti ini, bicarakanlah baik-baik dengan dosen,
Bagaimana pembekalan Ibu? Ini Bu, karena tadi Pak Idan bicara mengenai kita harus langsung ke pokok materinya, karena materi banyak nanti didapat di kelas. Maka teman-teman nanti yang dapat asesmen pekerjaan sosial itu kalau nggak salah di semester 3 atau 4. Nah itu ya harus bisa merasa ilmunya bahwa asesmen itu ini loh, kita berada di masyarakat, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai pekerja sosial. Itu sebenarnya kelihatannya gampang ya, tapi kalau kita berada di masyarakat, kita mau bicara saja, wah sulitnya minta ampun. Makanya kita kalau berada di masyarakat, mental itu penting. Bicara dari kata per kata harus bisa meyakinkan. Kalau tidak bisa meyakinkan, setidaknya kita bisa menghibur. Itu kuncinya kalau kita berada di masyarakat. Kok kenapa kita tidak meyakinkan, kita menghibur? Ya, kalau kita tidak meyakinkan, setidaknya kita ramah. Contoh kan ada orang yang pakem sekali, kita bicara dan sebagai pakem, kita bicara enak. Tapi ada orang yang memang tidak suka terhadap hal-hal yang pakem. Wah, masuk di sana kita gini-gini wae, gak dalam artian kita berada di masyarakat kok kaku banget gitu loh. Kan ada yang kaku tapi tetap sesuai dengan prosedur. Ada yang kemudian meluas berada di masyarakat, guyon-guyon dengan masyarakat, tidak apa-apa. Yang penting kita harus bisa menjaga etika kita terhadap masyarakat. Gitu. Oke Mas, jadi lebih ke pendekatan sih Mas yang paling utama ya Mas kalau dalam assessment. Ya, pendekatan kita terhadap masyarakat itu seperti apa? Dengan masyarakat gitu. Jadi kalau untuk metodenya kita bisa menggunakan salah satu dari tadi yang udah disebutkan sama Mas Harto, yang Mas bisa pakai fishbone, bisa pakai pohon masalah dan spot dan sebagainya gitu. Tapi banyak yang paling utama adalah bagaimana cara kita berkomunikasi sama masyarakat ya Mas, kembali lagi. Soalnya percuma juga kita sudah membuat metode tapi kita nggak bisa berkomunikasi sama masyarakatnya gitu ya. Iya, karena hal yang paling penting di dalam intervensi adalah asesmennya. Kita tahu terhadap pemetaan masalahnya itu ya intervensinya jadi. Tapi kalau pas asesmennya kita nggak dapat, malah bias, ya intervensinya nanti juga nggak tahu mau kemana, bias juga gitu. Oke, tapi biasanya ini Mas, untuk mendapatkan data asesmen kan kadang memang membutuhkan waktu yang lama ya Mas untuk membangun kepercayaan sama masyarakat kayak gitu. Karena biasanya kan ibaratnya kita orang awam, orang yang belum diketahui sama warga desa gitu, untuk menggali datanya, ibaratnya kan itu juga masih membutuhkan waktu yang lama ya Mas. Emang yang paling lama tuh biasanya kalau dalam tahapan tuh lebih ke assessment atau apanya Mas? Tergantung sih kalau pendapat saya ya. Ada program yang memang diutamakan untuk asesmennya lebih menyeluruh. Tapi ada program yang memang di asesmennya itu sedikit. Gitu. Contohnya PKH itu asesmennya dikit banget. Tapi intervensinya tiap berapa pertemuan itu intervensi terus. Gitu toh. Asesmennya cuma BDT dan sebagainya toh. Pak Mas Mbak Inoy pasti tahu lah. BDT basis data terpadu kemiskinan. BDT tuh. Ya, DTKS ya, data terpadu kemiskinan. DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial, data terpadu kemiskinan. Karena saya nggak berada di sana, jadi kurang tahu. Gitu. Lalu ada yang tanya lagi, atau saya kembali ke moderator? Oke, siap-siap. Ya, siap, Mas. Oke, disampaikan juga terima kasih nih buat Mbak Inoy. Ini kayaknya kita masih ada beberapa waktu lagi, Mas. Tapi kayaknya kita harus ngecek dulu nih dari peserta masih pada bangun nggak ya kira-kira. Coba saya instruksikan untuk bisa mengangkat tangan semuanya. Bisa nggak? Ada di fitur Zoom, raise hand namanya. Raise hand itu artinya angkat tangan. Saya kasih tahu. Ya, gimana? Masih ada? Ilmu baru banget ini raise hand. Aduh. Wih, Masya Allah. Yang lainnya? Yang tidak raise hand, wah ini. Kayaknya udah pada tidur kali ya. Atau mungkin sinyalnya buruk, ya kita berhusnuzon aja ya Mas. Ya, mungkin dari teman-teman nih,
ada yang pengen ditanya lagi kayaknya, Mas. Atau ada yang ingin bertanya cuman malu gitu. Mungkin dari yang lain memanfaatkan waktu, memanfaatkan ada Mas Hartoyo juga nih sebagai fak di bidangnya itu. Mungkin ada yang punya masalah gitu dari masyarakat yang berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini. Bisa kita tuntaskan dengan pertanyaan mungkin. Ada dari yang lain? Selain Mas Khoiruzin tadi ya, siapa namanya? Ya sama Mbak Ino itu udah bagus membuka diskusi. Dari yang lain mungkin? Kalau nggak ada yang nanya, saya akan bertanya ini. Oke, siap nih Pak moderatornya ganti tanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya ingin bertanya. Siapa di sini yang mau bertanya lagi? Itu pertanyaan saya. Nggak ada ini. Wah, kok sepi banget. Ayo Rek, tanya Rek. Memanfaatkan sesi waktu ini. Dari Mbak siapa tadi mau tanya? Mbak Rika tadi mau tanya? Atau Mbak Putri? Atau yang lainnya? Saya kasih kesempatan. Nah. Tuh, menengah ya Rek. Astagfirullah. Gini. Kok Mas ngantuk? Oh gitu. Berarti nggak ada yang mau ngasih pertanyaan. Kalau gitu saya ingin berdiskusi aja nih Mas, sebagai pemantik. Biar mungkin nanti ada yang merespon dengan tanggapan-tanggapan lainnya gitu. Ya, tadi saya terpacu sama kata-kata yang menggurui itu Mas. Saya kayak menarik itu, menggurui masyarakat ya. Nah, itu kira-kira apa ya, untuk kan kita juga perlu data di asesmen itu Mas. Nah, ketika data itu bisa kita simpulkan dan kita bisa dan akan menyampaikan dalam tanda kutip, itu cara komunikasi yang baik agar tidak terkesan menggurui mereka gitu. Mungkin kan kayak ini apa banget sih gitu pekerja sosial nanya-nanya gitu, so asik gitu atau gimana kan. Itu ini cara mengatasi hal-hal yang seperti itu Mas, dari agar kita bisa mendapatkan data-data dari masyarakat itu. Ini gimana Mas kira-kira Mas? Mungkin bisa ditanggapi. Mungkin dari teman-teman yang punya ilmu bisa sharing-sharing untuk membuka diskusi forumnya. Ayo, ada lagi? Jadi kalau di masyarakat itu yang paling penting kita adalah, pertama adalah image kita di masyarakat adalah penampilan, tutur kata, gerak tubuh gitu. Penting sekali. Jadi trust masyarakat terhadap kita sebenarnya adalah di pandangan pertama. Kalau pandangan pertama kita terhadap masyarakat merasa, oh ini mahasiswa ini tutur katanya baik, sopan, penampilannya bagus, sopan, terus gesturnya juga bagus, nggak aneh-aneh gitu. Ternyata kok lucu juga. Masyarakat itu trustnya di sana. Jadi kalau seandainya memang ingin mendapat kepercayaan di masyarakat, maka pandangan pertama atau pertemuan pertama itu bisa mungkin untuk meyakinkan. Pertama itu. Yang kedua, ketika kita menggurui adalah ketika kita bicara mengenai program. Kita bisa program itu kita tawarkan ke masyarakat. Bukan kita mengharuskan mereka memakai program itu, tidak. Tapi kita menawarkan. Ini loh, contoh kita bicara dengan Pak Duko ya. Pak, ini saya punya program ini Pak. Itu silakan untuk diadopsi. Kalau tidak mau diadopsi juga nggak apa-apa. Atau silakan untuk diimplementasi kalau memang tidak bisa dilaksanakan juga tidak apa-apa. Itu. Jadi kita tidak menggurui. Tutur bicara kita juga ketika menggali masalah, kita juga harus punya poin-poin, namanya point of view.
poin apa aja, pertanyaan kita apa aja yang bisa mendukung kita untuk mendapatkan data itu, gitu loh. Itu teknik wawancara yang harus kalian pelajari. Itu adalah, Bu, ini contoh ya, contoh salah satu contoh kita bicara di masyarakat. Bu, ini kita dari UIN Sunan Kalijaga, mahasiswa UIN Kalijaga, ini kita mau main-main aja, Bu, kita belajar dengan Ibu gitu. Belajar dengan Ibu bagaimana, contoh ketika dia sedang berada di sawah ya, kita tanya-tanya, Bu, ini kita belajar dengan Ibu, ini Ibu sedang manen apa? Oh, cara manen seperti ini toh, Bu. Oh, ini kalau saya dijual berapa toh, Bu? Kira-kira di pasar. Itu poin pertama udah kita dapat. Sistem ekonomi kita mulai dari sana. Oh, ternyata mahal. Oh, hasilnya lumayan. Alhamdulillah. Ternyata, wah, sekarang saya mainin tomat, Bu. Mainin tomat, Mbak. Ini mainin tomat dengan harga sekian, ternyata tomat sekarang anjlok. Gitu. Bisa nggak memberikan solusi? Tapi jangan langsung memberikan solusi. Kita tanya-tanya aja, basa-basi. Gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ternyata permasalahannya, permasalahan ekonomi, harga tomat itu anjlok. Kita bisa nggak menjadi broker untuk mereka? Program kita adalah menjalin kerjasama dengan petani tomat agar hasil taninya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya, jadi untuk pelat. Ini kenapa hasilnya tomat ini buruk? Contoh. Kita harus tanya juga, ini tomat ini kenapa tuh kok? Ini karena banyaknya tomat dari luar contohnya. Nggak tahu pasarnya memang sekarang segini tomat lagi murah gitu. Kita bisa nggak menjadi broker mereka untuk bisa bertemu dengan tengkulak besar agar menemukan harga jual yang pantas. Contoh pertama, yang kita jadi broker. Yang kedua, kenapa harga tomat itu ternyata anjlok? Ternyata kualitas tomatnya buruk. Berarti masalah pertamanya bukan karena tengkulak, tapi karena sistem mereka mengembangkan tomat itu kurang bagus. Bukan jelek, tidak. Atau salah, tidak. Nyatanya jadi tomat. Contohnya seperti itu. Kita jangan menggurui. Gitu. Terus kita tawarkan kepada mereka, Bu. Nah, kita tawarkan itu dalam bentuk program. Programnya namanya pelatihan. Contoh kalau pelatihan untuk membasmi hama, contoh, karena ternyata banyak hama. Berarti kita bisa tidak mendatangkan pakar untuk mensosialisasikan tentang bagaimana penanggulangan hama itu. Kita tawarkan ke siapa? Ke Pak Dukuh. Contohnya seperti itu. Itu contoh kecil untuk pemberdayaan masyarakat. Itu teman-teman nanti KKN pasti dapat itu kok. Teknik-teknik seperti itu. Ya, kalian dapat teknik itu di masyarakat. Ini yang udah semester tua, silakan untuk tertawa karena kalian sudah mendapatkan ilmunya sekarang. Dan untuk yang semester awal-awal ya, kalian bayangkan dulu bahwa ternyata KKN itu menyenangkan. Karena banyak ya cinlok di KKN, kemudian menikah itu banyak. Nah, oke, itu aja ya intermezzonya. Saya kembalikan ke moderator lagi. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Berarti dari pembahasan yang tadi, saya menangkap bahwa di point engagement atau pendekatan ini setidaknya ada, pertama menurut saya ada dakwah bilhal, yaitu dengan pandangan umat. Jadi kan dari penampilan kan gerak-gerik, terus tingkah laku, itu kan kayak dari hal dakwah bilhal kan dari tingkahnya atau kondisinya orang tersebut yang melakukan engagement ini. Yang kedua ya dakwah bilisan itu. Jadi cara kita berkomunikasi dengan cara menawarkan, tadi kan bahasa Mas Hartoyo tadi. Ini menurut saya kayak penting banget untuk dari engagement ini aja udah kita mendapatkan ilmu banyak ya. Kemudian apalagi yang dimasuk di pengungkapan masalah yang di assessment itu. Mungkin kalau misalkan ada istilah, kamu ngapain sih idealis banget, realistis aja lah hidup gitu, Pak. Itu kan kayak kita sebagai pekerja sosial kayak
kita idealis buat bisa mengubah orang ini jadi baik gitu, masyarakat ini bisa jadi baik, itu kan kayak idealis. Tapi kan dalam realistisnya mungkin ada beberapa masyarakat yang kayak menerima keadaan itu, Pak. Jadi walaupun kita menilainya itu adalah sesuatu yang kurang baik, tapi secara realistis mereka kayak ini biasa aja kali, nggak usah diubah-ubah atau gimana. Nah itu kira-kira gimana Pak tanggapan kita sebagai orang yang ingin mendekati masyarakat itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi? Ini dari teman-teman bisa loh untuk sharing gabung. Sharing ya. Iya, kan menarik ya. Kita juga acara non-formal. Soalnya saya juga memantik aja Pak. Ngomporin aja saya kan suka buat masalah gitu. Jadi ngomporin. Wah ini Inoy ini dari tadi ketawa terus ini. Iya. Sepertinya kamu punya pengagum satu ya. Ini tentang saja tentang Pak Bu Ketua ini tentang saja. Wah sepertinya pengkaderan saya berhasil ini ya. Sudah Pak, jangan dibahas itu Pak. Kita sudah membahas bagaimana masyarakat ini Pak. Ya silakan dari teman-teman dong suaranya. Teman-teman IKS itu harus bisa bersuara karena tujuannya nanti di masyarakat. Jangan suara aja, saya juga butuh gambar on kamera juga nggak apa-apa. Jadi gini ya, kita harus samakan dulu persepsi kita bahwa kesejahteraan itu apa toh, gitu. Jangan sampai kita memberikan tolok ukur kesejahteraan kita itu sebagai orang kaya, orang yang mapan dan sebagainya. Sangat salah sekali. Contoh adalah ketika kita berada di masyarakat kubu, masyarakat terluar di Indonesia. Mereka ketika kita ke sana, kita bikin katakanlah kita menganggap bahwa wah ini nggak bagus ini makannya kok seperti ini, harusnya seperti ini loh, makan nasi seperti itu. Mereka kok makan sagu. Ini pakaiannya ini tidak sesuai dengan pakaian ini kita harus merubahnya gitu. Nah, pekerja sosial itu bekerjanya juga sesuai dengan aturan. Namanya adalah SPM. Standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum itu digabungkan dengan lokalitas. Lokalitas itu adalah apa yang ada di masyarakat itu, apa yang diyakini di masyarakat itu benar, maka kita harus bisa menyesuaikan. Gitu. Jangan sampai kita datang di sana, kita menjadi masalah. Contoh ya, ketika masyarakat kubu itu makan nasi, sedangkan mereka berada di hutan, anak-anak mereka kemudian makan nasi terus disuplai oleh masyarakat, anak-anak mereka tidak bisa berburu, bro. Maka akan terjadi kelaparan. Kita menimbulkan masalah baru. Iya, Pak. Nah, makanya ketika makanya standar kesejahteraan sosial itu jangan sampai kita naikkan menjadi masyarakat modern, tapi masyarakat yang punya lokalitas sesuai dengan standar mereka sendiri gitu loh. Tapi SPM-nya jangan sampai hilang. SPM adalah sandang, mereka harus bisa sesuai dengan sandang mereka berada di lokasi itu, dan pangan adalah mereka mendapatkan pangan yang layak. Terus pangan layak itu juga terhadap gizi. Jangan anggap berburu itu gizinya tidak bagus, malah lebih bagus ya kadang-kadang daripada kita. Gitu. Makanya standarisasi kita terhadap kesejahteraan sosial itu kita harus bisa lihat. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Ada yang mau menampik? Iya nih, harus ada yang nggak terima dong. Jangan nerima aja. Biar ada warna-warninya aja. Mungkin ya teman-teman, atau ada yang punya pendapat, itu kita nih forum diskusi kan terbuka. Saya sebagai moderator menengahi gitu. Ya sebagaimana fungsinya. Ayo deh teman-teman, ayo dong. Mau masuk lagi dong Pak moderator. Ya udah apa. Jangan bosan ya. Mas Arto juga jangan bosan sama aku ya Mas. Mau tanya lagi sih Mas, kan kita kan untuk meyakinkan dari pihak kelurahan tentunya kita juga akan memberikan sebuah proposal nih Mas ke kelurahan gitu. Tapi kita juga tidak bisa ibaratnya menjanjikan program juga ke mereka. Nah,
di situ kan jadi ada dilema gitu kan Mas. Jadi di proposal ini isinya mau kayak gimana, sedangkan ibaratnya asesmen kita aja belum mendalam. Apakah pada akhirnya kita izin ke kelurahan itu hanya izin untuk mau belajar dengan masyarakat dulu aja, proposalnya nanti ketika sudah asesmen selesai, atau gimana Mas? Soalnya kayak yang pernah tak alami sendiri itu kayak ketika udah ngasih program gitu ke masyarakat duluan gitu, masyarakat banyak cincang-cincong gitu, nggak pada setuju, terus habis itu mereka merasa sudah pintar, wah aku tuh udah bisa ini mbak gitu, pengurusnya tuh udah banyak yang bilang kayak gitu. Nah itu kan jadi memperlihatkan bahwa asesmen kita tuh masih kurang dalam lagi gitu Mas. Nah itu sebenarnya gimana Mas kalau untuk teknisnya sendiri? Kalau saya pendekatan ke masyarakat itu proposal adalah proposal program kita di divisi itu apa gitu. Jadi proposal itu menjelaskan bahwa ini loh divisi pengabdian gitu loh. Dengan program adalah pendampingan dan sebagainya gitu loh. Bukan program yang real. Kalau program yang real kemudian contoh program ini tanam benih itu kan bukan real. Kalau program pendampingan kan enggak real. Real tapi itu masih dalam artian bisa dipecah lagi gitu loh. Gitu loh. Jadi kita membangun program itu ya program apa yang ada di divisi pengabdian itu apa gitu loh. Contoh, pengabdian itu ternyata ada pendampingan masyarakat. Terus kemudian ada advokasi gitu loh. Contoh gitu terhadap masyarakat. Nah, kita bisa menjelaskan program itu. Nah, jadi nanti ketika kelurahan ataupun apa tanya kepada kalian, itu adalah kelurahan itu bisa masuk ke sana gitu loh. Kalian akan menemukan titik temunya gitu loh. Oh, ternyata ada program ini toh, pendampingan masyarakat toh. Oh, pendampingan masyarakat itu apa, Mbak? Nah, jadi kita pendampingan masyarakat salah satunya pendampingan Karang Taruna, Pak. Gini atau pendampingan terhadap petani gitu. Kalian bisanya mau di mana gitu loh. Terhadap petani atau pendampingan terhadap lansia gitu loh. Monggo. Nah, jadi nanti kalian dijelaskan di sana saja. Jadi kalau kalian kayak jualan saja. Jadi mereka beli gitu loh. Oke, ya jadi mereka secara tidak langsung beli terhadap apa yang menjadi program kalian. Salah satu bentuk trust mereka gitu loh. Oh, mereka sudah percaya membeli program saya gitu. Nah, yang paling penting kita ajukan ke masyarakat adalah jangan sampai ada terbersit uang. Kita dapat uang atau dapat apa di masyarakat, karena ketika itu sudah tercetus sedikit tahun, nanti ketika kita dapat pelatihan ada uang saku, nah kayak gitu nanti masyarakat juga akan pragmatis datang untuk dapat saku itu. Nah, program-program kalian contoh pendampingan masyarakat, saya ini contohnya pendampingan masyarakat itu juga kan harus lihat besok programnya mau seperti apa gitu loh. Salah satunya kalau pendampingan Karang Taruna, contoh dengar Karang Tarunanya gimana, sudah jalan atau tidak. Nah, itu juga harus dengan mapping atau dengan apa namanya itu pemetaan sosial. Jadi kalian merumuskan pendampingan dalam bentuk apa itu setelah pemetaan sosial. Nah, paling enak itu kalau saya di divisi pengabdian, karena kita juga harus mengakui kita awam terhadap hal itu. Mendingan paling enak ya kita belajar terhadap kepada masyarakat itu. Oh, ternyata seperti ini toh gitu. Itu paling enak. Jadi masyarakat jangan kita kasih program yang sudah jadi kayak gorengan dan sebagainya. Tapi kita punya lapak ini loh, kita masyarakat bisa di sini, kita bisa menggoreng di sini, kita punya wajan, kita punya apa gitu. Contohnya seperti itu. Jadi masyarakat mau buat apa, pisang atau buat apa, kita punya wadahnya ini itu pendampingan seperti itu. Contohnya. Itu Mbak Inoy. Oh, ada pertanyaan enggak? Berarti itu intinya membuat framing awal suatu program ya Mas. Misalkan tadi kayak buat pendampingan. Cuman untuk detailnya itu nanti tetap harus diobrolkan bersama-sama dengan masyarakat setelah proses assessment yang lebih lanjut gitu ya Mas. Iya, itu seperti itu. Makanya kalian belajar dari NGO yang bergerak di pemberdayaan masyarakat banyak di Jogja. Makanya
kalau bisa menghadirkan mereka untuk diskusi, wah keren sekali apa yang bisa mereka lakukan. Senyum kita, Mas Watsik itu senyum kita. Bisa nggak apa programnya tuh sebenarnya di sana pendampingan anak-anaknya seperti apa tuh? Nah, itu salah satu intervensinya apa sih sebenarnya senyum kita itu? Kan enak. Selain kita LP3S dapat relasi senyum kita, kalau seandainya kita dapat masalah tentang anak-anak yang dalam artian program mereka apalah intinya gitu. Atau seandainya kalian bergerak di bidang penanganan gelandangan dan pengemis. Ini kan nggak mungkin ya, kayaknya berat sekali ya. Contoh-contoh lain lah, contoh lain. Contoh lain, misalnya yang berat yang ada di masyarakat, anak, lansia, perempuan, kekerasan perempuan. Kalian bisa bicara dengan teman-teman yang di Rifka Anissa. Atau dengan teman-teman yang disabilitas. Apa tuh pendampingan disabilitas yang ada di sana gitu. Pendampingan mikro, meso, makro, ada nggak itu pendampingan? Bisa teman-teman PLD atau teman-teman yang dari Persatuan Tunanetra Indonesia itu atau dari teman-teman Persatuan Disabilitas. Gitu. Itu pendampingan itu kita lihat dari gerak-gerak mereka. Contohnya. Ya ini saya apresiasi ya, karena dulu saya selalu satu dulu. Saya bikin program sendiri, terus kemudian saya bicarakan dengan teman-teman, saya bikin tim, kemudian saya ke masyarakat, kita tanya ke masyarakat dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari secara otodidak di kelas gitu. Ternyata di masyarakat tidak seperti yang ada di textbook itu, yang kaku dan jelimet. Nah, ternyata di masyarakat itu menyenangkan sekali. Bertemu dengan tawa petani, bertemu dengan guyon-guyonannya para buruh itu menyenangkan sekali. Itu salah satunya. Yuk, ada yang saya kembalikan ke moderator dulu. Baik, Mas Hartoyo, terima kasih atas semuanya. Mungkin sesi pertanyaan dan sesi non formal yang tadi telah kita lakukan dengan berdiskusi sudah bisa dicukupkan ini, Mas. Kayaknya waktunya sudah menunjukkan pukul 21.49. Sebenarnya sayang sekali ya, kita sudah terbatas oleh jarak, juga terbatas oleh waktu. Mau gimana lagi ya? Namanya juga hidup ya, harus dijalani aja. Oke, ini kita langsung lanjut di sesi dokumentasi, Mas. BTW, by the way, ngomong-ngomong kalau sampean nggak tahu. Ya, kita langsung di seksi dokumentasi untuk penjepretan melalui screenshot di layar kaca. Dari teman-teman panitia udah siap buat dokumentasinya. Teman-teman diharapkan bisa on cam ya untuk menyemarakan dokumentasi ini biar rame gitu. Jadi fotonya nggak foto orang hitam itu. Ya, dibuka semua kameranya biar kita bisa lihat, oh ini ternyata peserta pada malam hari ini, oh ini orang yang baru dapat ilmu baru, gitu. Jadi kita semua tahu. Ya teman-teman, diharapkan semuanya on cam dengan senyuman ya pastinya. Ini yang hitung siapa ini? Saya. Iya. Ya, saya semua ini. Gak apa-apa. Ya, saya hitungan berapa Mas Hartoyo kira-kira? Mas Hartoyo jangan tidur. Ini kita belum selesai. Emang matanya sipit lu. Oh gitu, ya. Mohon maaf, mata saya mungkin yang salah. Kita hitung sampai berapa Mas? Ganjil saja 3. Ganjil. Oke, siap. Kita hitung dari hitungan mundur ya. 3, 2, 1, cekrek. Ini yang nyekrek ada kan orangnya? Nanti Ada. hitung. Ada, iya. Nanti saya hitung doang lagi. Lagi lah. Ayo lagi. Hitung lagi, 3, 2, 1, cekrek. Oke. Sekali lagi, biar Abdul, witir. 3, 2, 1, cekrek. Oke.
Ini terima kasih banyak ya Mas Hartoyo telah menemani kami. Juga tadi ada Pak Idan yang sudah memberikan sambutan. Kami dengan senang hati mengucapkan terima kasih dan hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah yang membalas. Dari adjustment ini mengajarkan kita bahwasanya kalau mau mendekati suatu objek kita harus sadar diri ya. Karena dengan kesadaran itu jadinya kita tahu seberapa pantas kita harus mendekati objek tersebut. Kemudian dari asesmen ini yang saya tangkap ini cocokologi aja. Ya, ketika sudah mendekati suatu objek, jangan kemudian menghilang, ghosting dan tidak ada kepastian. Dilanjutkan asesmennya untuk bisa merubah sesuatu yang kurang baik menjadi baik sesuai dengan standar kesejahteraan yang kita pelajari bersama di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Mas Hartoyo sehat-sehat selalu ya. Salam juga buat anak, istri. Ini pasti bapak dari beberapa anak ini. Jadi dari teman-teman perempuan, Mbak jangan harapin Mas Hartoyo ya. Mas Hartoyo ini udah punya istri kayaknya. Kelihatan itu. Dari kepalanya udah pusing dia, mikirin keluarga. Ya, terima kasih ya Mas Hartoyo. Jangan sakit hati ketika saya salah berbicara. Saya juga masih belajar bersama teman-teman LP3S di sini. Buat teman-teman juga terima kasih ya yang udah berkontribusi, udah membantu, udah berpartisipasi, memberikan suara, memberikan gambar. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dari Mas Hartoyo, dari Pak Idan, dari harapannya Pak Idan juga bisa tersemogakan ya, dan juga bisa bermanfaat, bisa kita amalkan di suatu saat nanti. Terima kasih Mas Hartoyo, kembali lagi saya ucapkan juga teman-teman. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ini bisa saya tutup ya Mas Hartoyo. Oke, Mas Hartoyo selamat beristirahat. Terima kasih atas waktunya semuanya. Juga buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat semua ya. Lebih kurangnya saya memohon maaf atas segala kesalahan atau kata-kata yang kurang pantas dan tidak pantas diucapkan. Saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Mas Hartoyo ya. Kita bisa ngopi nanti kapan-kapan. Terima kasih Mas Hartoyo. Ya, Buat teman-teman, makasih semuanya yang udah partisipasi ya. Ini bisa live kali ya buat teman-teman yang punya kesibukan atau istirahat. Terima kasih, dijamkan. Terima kasih semuanya. Sama-sama.